Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di pembelajaran tematik tema 3 tokoh dan penemuan, subtema 2 penemuan dan manfaatnya pembelajaran 2. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini anak-anakku setelah kalian tadi belajar fikih dengan Pak Saiful. Bagaimana kalian sudah melaksanakan sholat duha? Ya, bagi yang sudah, alhamdulillah. Bagi yang belum, silahkan kalian laksanakan sholat duha terlebih dahulu ya. Laksanakanlah kewajiban-kewajiban kalian sebagaimana mestinya ya. Jangan lupa sholat 5 waktu harus kalian laksanakan. Kemudian mengaji juga ya harus kalian laksanakan. Membantu kegiatan orang tua kalian ya juga kalian laksanakan dengan sebaik-baiknya ya. Yang punya adik yang masih kecil kalian jagain ya, kalian ajak bermain dan selalu mengajaknya dengan kasih sayang ya. Nah, kewajiban-kewajiban kalian di rumah itu banyak ya. Ini terkait dengan pembelajaran kita nantinya ya. Mari kita simak baik-baik pembelajaran hari ini ya. Di sini sudah ada pemetaan kompetensi dasarnya PPKN dan SBDP ya. Yang PPKN menganalisis pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menyajikan hasil analisis pelaksanaan kewajiban hak dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. SBDP-nya memahami interval nada, kemudian memainkan interval nada melalui lagu dan alat musik. Baik, itulah pemetaan kompetensi dasarnya ya, hanya 2 mata pelajaran. Kemudian tujuan pembelajarannya sini sudah jelas ya, tinggal kalian baca, ada 4 tujuan pembelajarannya. Oke, langsung ke pembelajarannya. Tahukah kamu siapakah penemu jam? Apakah manfaat dari temuannya untuk kehidupan sehari-hari? Oke, di sini ayo kita membaca penemuan jam mekanik dari tahun ke tahun ya. Di sini tahun 1430. Masyarakat Eropa mengenal jam yang menggunakan pegas. Kemudian tahun berikutnya tahun 1656 terjadi perkembangan yang pesat dengan ditemukannya jam lonceng. Pada jam ini sudah terdapat jarum penunjuk menit. Kemudian berkembang lagi tahun 1920 ya, ditemukan jam saku dan kemudian ditemukan jam tangan. Manusia terus melakukan inovasi untuk memiliki penunjuk waktu yang semakin tepat dan dapat digunakan sesuai kebutuhan pribadi. Sekarang teknologi jam sudah jauh berkembang. Selain jam mekanik, ada pula jam elektronik. Contohnya jam digital. Manusia kemudian dapat menggunakan berbagai pilihan teknologi penunjuk waktu sebagai pedoman waktu pribadi dan melakukan kegiatannya sehari-hari. Ya, inilah perkembangan jam. Dari teks tadi ya, mengapa penemuan jam berkembang dari waktu ke waktu? Mengapa? Ya, di sini sudah ada jawabannya. Kalian tinggal melihat dan mendengarkan. Karena jam menjadi patokan waktu sehingga terus dikembangkan agar mampu menunjukkan waktu yang pasti dan akurat. Itulah ya mengapa penemuan jam berkembang dari waktu ke waktu. Apa manfaat jam dalam kehidupan sehari-hari? Apa? Sebagai penunjuk waktu. Kayak belajar juga ada waktunya. Sholat 5 waktu juga ada waktunya. Sholat zuhur waktunya sudah jelas. Sholat subuh, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Semua itu sebagai penunjuk waktu. Itu manfaatnya ya. Jam. Termasuk waktu bermain ya, harus ada waktunya. Jangan terus-terusan bermain ya tanpa henti-henti. Oke, lanjut.
Jam adalah pengukur waktu yang sangat erat dengan kehidupan manusia. Dengan adanya jam, kita dapat menentukan waktu dan untuk melakukan aktivitas. Dengan mengatur waktu yang baik, kita menjadi pribadi yang disiplin waktu. Siti juga berusaha untuk menjadi pribadi yang disiplin waktu. Ayo kita simak cerita Siti berikut. Ayo mengamati jam membantu Siti tepat waktu. Ya, ini ya. Siti selalu menggunakan jam untuk mengatur kegiatannya sehari-hari. Siti bangun pagi pukul 05.00. Setelah ibadah dan mandi, Siti sarapan pagi. Siti berangkat sekolah pukul 06.00. Siti berangkat sekolah dengan berjalan kaki karena jarak rumahnya yang tidak terlalu jauh. Siti menempuh perjalanan 20 menit. Bel masuk sekolah pukul 6.45. Siti hampir tidak pernah terlambat untuk datang ke sekolah. Ia berusaha untuk disiplin datang tepat waktu ke sekolah. Siti pulang sekolah pukul 14.00. Ia langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Siti istirahat. Pukul 16.00, Siti mandi. Setelah ibadah dan makan malam, Siti pun belajar. Ia belajar pukul 19.00 sampai 20.30. Ia mengerjakan PR, belajar untuk materi esok hari atau belajar untuk persiapan tes. Siti juga mengumpulkan tugas-tugasnya tepat waktu. Siti melakukan kegiatan sehari-harinya dengan teratur. Ia belajar menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Nah, itulah ya cerita tentang Siti. Kira-kira Siti ini termasuk orang yang disiplin atau bukan ya? Mudah-mudahan kalian seperti Siti ini, jadi sudah terjadwal kegiatan kalian sehari-harinya ya. Hal baik apa yang sudah dilakukan Siti? Siti sudah melakukan hal baik yaitu mengatur kegiatannya dengan teratur. Mudah-mudahan kalian bisa seperti ini ya. Kemudian apakah Siti mengatur waktunya dengan teratur? Ya, Siti telah mengatur waktunya dengan teratur karena sudah ada jadwal-jadwalnya ya. Berikutnya, mengapa Siti mengatur waktunya dengan teratur? Karena ia ingin menjadi pribadi yang disiplin terhadap waktu. Bukan menyia-nyiakan waktu ya. Apa manfaat yang Siti dapatkan ketika ia mengatur waktunya dengan teratur? Ia tidak pernah terlambat datang ke sekolah maupun mengumpulkan tugas sekolah sehingga nilainya bisa meningkat. Oh, itulah ya kalau teratur tuh ya, belajarnya setiap malam ya, setiap hari, tugasnya juga dikerjakan setiap hari ya, sehingga nilainya bisa meningkat. Menurutmu apakah Siti adalah pelajar yang baik? Ya, sudah tentu ya. Ya, sebagai pelajar ia telah melaksanakan kewajiban dengan baik dan teratur. Apakah Siti melaksanakan kewajibannya sebagai pelajar? Mengapa? Ya, karena hal itu wajib demi mencapai cita-citanya. Contohnya mengerjakan PR, belajar untuk materi esok hari atau belajar untuk persiapan tes, serta mengumpulkan tugas tepat waktu ya. Coba kalau kalian seperti Siti ini ya, tugasnya tepat waktu ya, belajarnya setiap hari ya, mengulas pelajaran. Nah, insya Allah ya kalian akan nilainya akan meningkat ya, terkumpul dengan baik ya. Datang ke sekolah dan mengumpulkan tugas tepat waktu adalah kewajiban seorang pelajar. Mengapa hal tersebut merupakan kewajiban? Apa dampaknya ketika kita tidak melakukannya? Siapa saja yang akan kita rugikan?
Ya, sudah tentu kewajiban itu adalah hal yang harus dilaksanakan, ya, harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan pasti ada konsekuensinya, ya. Siapa saja yang akan kita rugikan? Ya, sudah barang tentu kita sendiri yang akan rugi. Contohnya, kalau kalian tidak mengerjakan tugas, berarti kalian tidak akan mendapatkan nilai tugas tersebut. Kemudian, kalau kalian tidak mengerjakan tes ataupun penilaian harian, ya, seperti kemarin tuh, ya, sudah barang tentu nama kalian tidak akan ada. Nah, itulah yang dirugikan adalah kalian sendiri. Makanya laksanakanlah kewajiban, ya, dengan sebaik-baiknya, ya. Baik di sekolah, baik di rumah ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, berikut tulislah contoh-contoh kewajibanmu di rumah, di sekolah, di masyarakat. Oke, untuk mempermudah kalian, ya, ini selalu dibantu nih sama Pak Oji, ya. Ini tinggal kalian pindahkan saja nanti di sini, ya. Contoh-contoh kewajiban kalian di rumah, di sekolah, di masyarakat. Berikut, ya, silakan kalian lihat. Nah, ya, ini kewajiban di rumah: belajar, membantu orang tua, menjaga kerukunan antar anggota keluarga, menjaga kebersihan. Datang tepat waktu, mengumpulkan tugas tepat waktu, patuh terhadap guru, menjaga kerukunan dengan teman, mengikuti kegiatan kerja bakti yang di masyarakat, ya, menjaga kerukunan dengan tetangga, menjaga kebersihan lingkungan, tidak merusak fasilitas umum, ya. Itulah contoh kewajiban-kewajiban kalian, ya. Boleh boleh ditambah dengan hasil kalian sendiri, ya. Udah jelas, ya, anak-anakku, ya. Terakhir di sini ada materi menyanyikan lagu Maryam Tomong. Ya, ini ada lagi lagu Maryam Tomong. Silakan kalian hafalkan, ya. Baru ada beberapa orang yang sudah melaksanakan hafalan lagu Maryam Tomongnya, ya. Contohnya Sayyidah Tazkiyah, ya, Nuroniyah sudah mengirimkan lagu Maryam Tomongnya, ya. Boleh pakai video, boleh pakai voice note, ya. Demikian, ya, anak-anakku. Mudah-mudahan kalian selalu semangat, ya, untuk belajar, melaksanakan kewajiban-kewajiban kalian, ya. Sampai jumpa lagi. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.